Jumlah pekerja migran perempuan asal Nusa Tenggara Timur terus meningkat. Sebagian besar diantaranya berstatus non-prosedural atau tak terdokumentasi. Merantau ke negeri orang, mereka berharap bisa mengubah nasib. Tapi ternyata para pekerja migran tak terdokumentasi ini harus mengalami kekerasan dan eksploitasi hingga bertahun-tahun. Ini Yosefina Beno, biasa disapa Vina. Dia adalah mantan pekerja migran perempuan non-prosedural asal Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur. Tahun 2011 lalu, Vina nekat ke Malaysia akibat tergiur gaji besar yang ditawarkan calo perekrut. Pekerjaannya sebagai penjaga anak, ia bermimpi bisa menabung dan menyokong perekonomian keluarga. Asanya pupus karena Vina justru mengalami eksploitasi dan kerja paksa tanpa upah. Kala itu sebenarnya Vina belum cukup umur, namun identitasnya dipalsukan. Dia terjerat sindikat perdagangan orang hingga berangkat tanpa prosedur yang semestinya. Selain tak diupah, Vina mengalami kekerasan fisik. Bertahun-tahun dia disiksa oleh majikannya. Saya masuk kamar langsung menangis, berdoa. Setiap hari saya dapat full itu terus. Selama 10 tahun ini saya dapat terus. Maret 2020 lalu, akhirnya Yosefina berhasil pulang ke Indonesia setelah kabur dari kediaman majikan. Sampai satu hari tetangga dengar saya menangis. Dia bilang bersabar. Saya sabar. Akhirnya dia dapat telepon di Pengkawan, suruh 2 lawyer datang ambil saya di rumah. Datang ambil saya waktu itu jam 2 siang. Majikan saya kan pas hari Jumat dia keluar jam 12 makan siang. Jadi dia keluar langsung saya juga ikut keluar lewat belakang. Pemulangan Yosefina Beno tak lepas dari bantuan gerakan masyarakat dan tokoh agama di NTT yang tergabung dalam Yayasan Penyelenggara Ilahi. Suster Laurentina yang biasa disebut Suster Kargo adalah salah seorang yang berperan. Dia kerap membantu pemulangan perempuan penyintas tindak pidana perdagangan orang, termasuk jenazah pekerja migran perempuan non-prosedural. Sosialisasi menjadi salah satu upaya yang dilakukan agar calon PMI, terutama pekerja migran perempuan asal NTT, paham resiko saat merantau ke negara tujuan tanpa proses legal. Bisnis perdagangan manusia ini kan sangat menguntungkan para mafia. Memang saya tidak bisa membuktikan ini tapi ada itu oknum-oknum ya. Sindikat perdagangan orang di NTT bekerja sangat masif. Tim Berkas Kompas bertemu dengan salah satunya. RJ adalah calo perekrut pekerja migran non-prosedural. Dalam menjalankan pekerjaannya, RJ memilih merekrut pekerja perempuan karena peluang dan permintaan lebih besar. Perempuan itu yang lebih banyak untuk masuk di sana, untuk kerja di rumah tangga, dan lebih mudah cari anak-anak itu dari rumah ke rumah. Dia menyampaikan itu pekerjaan di sana, menawarkan pekerjaan dengan upahnya. Setelah itu baru kita ambil dan serahkan ke agen yang urus segalanya. Belakangan, sejumlah calon pekerja migran non-prosedural berangkat secara perorangan. Kebutuhan ekonomi di tengah pandemi memaksa mereka mencari pekerjaan dengan berkontak langsung dengan agen di Malaysia. Dia berangkat langsung, dia punya kenalan di sana. Dia berangkat lewat Kalimantan, terus dia masuk lewat jalur laut, tapi itu tanpa lewat agen dari Indonesia. Dia langsung berhubungan langsung dengan agen yang ada di Malaysia.
praktek ilegal pemberangkatan pekerja migran berdampak pada perusahaan penyalur penempatan pekerja migran Indonesia P3MI yang tercatat resmi oleh negara. Banyak proses-proses yang kami lalui secara prosedur, pendataan dan lain-lain. Tapi kalau unprocedural, dari kampung dia langsung tiket, airport, dan berangkat. Dari sisi kecepatan kita sudah kalah. Dan memang perlu ada pengetatan bagi pemerintah. Jadi khususnya bersama-sama tentunya ya. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI mencatat 4,7 juta pekerja migran berangkat tak berdokumen alias non-prosedural. Lebih dari 65.000 diantaranya berhasil dipulangkan, sebagian besar terjerat kasus hukum dan hampir 1.000 PMI kembali dalam peti mati. Perlindungan PMI dilakukan sebelum, selama, dan setelah bekerja dalam aspek ekonomi dan sosial. Perlindungan sebelum bekerja seperti pemberian sosialisasi dan diseminasi. Sementara perlindungan selama bekerja, salah satunya pemberian bantuan hukum. Kemudian setelah bekerja, PMI berhak mendapatkan penyelesaian hak yang belum terselesaikan dan pemberdayaan untuk dirinya dan keluarga. Demi mencari nafkah, ada pekerja migran diantaranya perempuan yang terjebak dalam sindikat perdagangan orang. Bekerja di negara lain tanpa perlindungan dan tanpa jaminan, seolah menggadaikan nyawa. Lalu di mana negara? Pertama, bahwa kejahatan ini adalah kejahatan extraordinary yang harus dihadapi dengan cara-cara luar biasa. Kedua, tidak bisa ditangani sendiri oleh BP2MI, tapi harus melibatkan banyak pihak. Kemudian yang ketiga, pendekatan multidor. Negara kita sedang berada pada situasi darurat penempatan ilegal. Para sindikat yang jumlahnya sebenarnya segelintir orang, namun mereka menjadi kekuatan yang untouchable. Kenapa? Karena mereka dibackingi oleh oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan. Para pahlawan devisa tak boleh hanya bermodal harapan dan mimpi merantau ke luar negeri. Sosialisasi dan pembekalan yang tepat bisa melindungi para pekerja migran, termasuk perempuan, dari jalur pemberangkatan yang ilegal. Nggak takut, Mak, katanya saya ingin bantu emak.